yang terkesan menuju ke arah Painan, tapi mereka lebih milih untuk menuju ke arah Ruins, dan itu jaraknya nggak jauh beda loh sama BTR. Kalau misalkan circle menuju ke bagian kiri, tentunya rumah-rumah di pinggiran air ini yang ada di bagian seberang. Tapi di arah lain ternyata kita melihat sebuah bentrokan antara GD dan juga Xavier. Boom sudah drop dan ada Dok cukup dekat. Bukan Duk. Ada Duk yang cukup dekat dengan pemain dari GD Gits. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari DX dan juga dari tim GD akan langsung bertemu di awal-awal. Booms mengambil satu wall yang menjaga sisi vision dari timnya, tapi ledakannya tidak cukup untuk meledakkan seorang Booms. Itu ada di atasnya tadi ya. Tapi namanya Booms pas, jadi nggak takut meledakan. Jadi dia nge-counter damage dari bomnya ya. Betul, tapi tampaknya nggak cuma GD yang bertempur, baru disebut Paradise sama Bravo. Misah, Evo sama GD, dua-duanya ketemu lawan dan tampaknya lawannya juga tangguh kali ini dari kedua tim ini. Ada DX dan juga YG yang akan menjadi lawan dari tim-tim Indonesia. Sedangkan BTR menjadi satu-satunya tim Indonesia yang enak looting di awal-awal nih. Ini nggak ada yang diuntungkan sih Flo, dari GD Gits dan juga EVOS yang sempat rebutan di arah Paradise, terus akhirnya mereka mendapatkan drop zone mereka masing-masing. Tapi di CH Championship Season 4 ini mereka bertemu dengan lawan baru mereka, di mana ada Xavier yang berdekatan dengan GD Gits, lalu dari EVOS yang bertemu dengan Timur tadi, Yangon Galacticos. Tapi lihat dari Satar sudah mulai merespon, bakal langsung memberikan happy birthday-nya, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, dan berhasil! Satar berhasil mengatasi sebuah flank yang dilakukan oleh pemain Xavier. Namun untung Rebis nggak ngasih backup cepet loh tadi. Untung belum sampai punya vision ke arah seorang Satar. Kita bakal lihat ini keunggulan bagi tim GD dengan kondisi 3 lawan 4. Apakah GD bisa menumbangkan tim DX yang sekaligus menguasai area dari Paradise kali ini. Duk harus bertahan juga di balik satu tembok kali ini. Dan adanya beberapa langkah-langkah terdengar membuat Duk sekarang sudah memanggil bantuan dari Frankie yang sudah mulai menuju ke arahnya. Daibot dan kawan-kawan sudah mulai putar-putar dalam area rumah mencari letak dari seorang Duk, dari seorang Frankie pun mulai turun. Kita bakal lihat kondisi 3 lawan 2 di area ini. Ya, dan harusnya dari Daibot, karena mereka udah sering turun di sini, mereka udah aware dengan setup seperti apa yang bisa dilakukan di bagian bangunan ini. Daibot juga nggak greedy tanpa melakukan pengecekan untuk tabrak ke bagian dalam, tapi bener-bener sabar. Walaupun dari Duck sendiri, dia nahan step, dia nggak membuat banyak pergerakan, dan Rebis juga masih berusaha untuk memberikan flank yang berikutnya. Tapi ini satu hal yang berbahaya banget karena bisa aja seorang Daibot tersandwich dari 2 pemain The Xavier. Betul, jadi kita bakal lihat dari Frankie pun, meskipun tidak melihat ke arah tangga, dia sudah bersiap-siap di 2 angle yang berbeda. Rabis mulai mengambil sisi luar, di lain sisi kita bakal pindah ke arah Bikin Bravo di sisi kanan bawah kita. Dimana dari EVOS masih terus lock dengan tim YG kali ini. Ini tipis banget. Tembakannya ngeri pas. DBS, betul. 1 peluru langsung auto knock, nggak pakai delay. Bahkan 2 tembakan pertama kan langsung kayak double gitu kan. 2 langsung. Bener ini, wow, sebuah setup yang greedy banget, tapi masuk begitu aja 2 pemain bakal masuk. Dan kali ini front shoot yang gagal. Duck berhasil mendapatkan 2 pemain dari GD Gits. Bukan hal yang diinginkan, tentunya ingin dipulangkan ke arah lobby, tapi Booms bergerak ke arah yang lain. Dan langsung ada follow up dari seorang Frankie. Belum dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Booms HP-nya sudah cukup low. Bleeding out akan terjadi ke arah Booms. Happy birthday berikutnya kali ini, tapi ternyata trade talk-nya terjadi. Kali ini GD Gits yang bonyok karena hanya menyisakan 1 player aktif mereka. Dan ada sedikit taunting yang dilakukan oleh Xavier. Betul, tampaknya GD tidak menyangka bahwa adanya jepitan maut dari tim DX. Apalagi dia menggunakan DBS. Betul. Damage yang pastinya instan masuk ke arah player tim GD. Akhirnya menumbangkan 3 playernya. Sayang sekali GD padahal punya keunggulan tadi. Tapi menurut gua wajar, karena memang ini pertama kalinya juga kita main Sunhawk. Wajar juga dengan GD yang mungkin kaget dengan setup-setup yang dilakukan oleh tim DX. Kita doakan bersama juga, kita dukung bersama juga dari GD meskipun hanya menyisakan seorang star. Bisa memaksimalkan game kali ini dan juga game-game Sunhawk ke depannya. Amin, kita doakan yang terbaik buat tim-tim Indonesia. Pokoknya jangan lupa untuk terus-terusan spam hashtag IndoPride, hashtag Gaspol, dan juga hashtag tim yang kalian dukung. Like-nya jangan lupa minimal 20.000. Kalau sudah tebus 20.000, kita naikin lagi sampai 50.000. Pokoknya kita tunjukin kalau komunitasnya PUBG Mobile Indonesia tuh masih banyak yang positif vibes-nya, walaupun ada banyak pendatang-pendatang baru yang agak toksik ya. Gimana tuh? Ya pokoknya ada yang toksik. Di sini nggak bisa ngomong barbar Flo. Bisa barbar. Kalau di nobar gue sendiri bisa ngomong barbar ya. Sabar Dulu aja kita tahannya. Dan lihat setup dari EVOS yang mengamankan bagian dalam, tapi ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang ada di bagian luar. Hati-hati Lizard dari bagian belakang sudah mulai melakukan pick dan timingnya tidak tepat. Wow! Itu sebuah momentum yang dilewatkan oleh Lord dan menguntungkan untuk EVOS. Lizard berhasil selamat dari sandwich yang diniatkan oleh pemain dari Yangon Galacticos. Dan lihat lemparan granat dari KF memberikan damage yang begitu dalam ke arah Lordnya. Ini udah ketahuan posisinya. EVOS bakal aware dengan apa yang ada di bagian luar dari Broken Wall. Betul, tapi ada seorang Lord juga menggunakan first aid satu-satunya
dan akan kehabisan healing kali ini. Dia Lihat pindah. EVOS langsung mengganti posisi. Kali ini mereka mengambil bagian tembok-tembok keluar, memaksa tim EG kembali masuk ke arah dari camp Bravo-nya. Yep. Sedangkan dari Red Face dan juga dari satu player EVOS lainnya kali Microboy akan coba ngelok ke arah Tamio yang nggak bisa kemana-mana, membuat keadaannya 2 lawan 1, 3 lawan 2. Yap, ini juga nggak boleh nahan terlalu lama gitu. Mungkin yang bakal dirugikan adalah dari Yangon Galacticos ya. Karena tadi gue ngeliat ada satu pergerakan di belakang mereka. Kalau ini mendekat ke arah Bravo, ini bakal bonyok banget buat Yangon Galacticos. Tapi setidaknya menguntungkan untuk EVOS karena ada bantuan dari tim di belakang Yangon. Mungkin Secret yang bakal sedikit memberikan kejutan ke arah Yangon Galacticos. Betul, tapi kita bakal lihat ini dari kedua tim ya. Tampaknya dari YG dan juga dari tim EVOS sama-sama ngelok, sama-sama alot-alotan juga. Tidak memberikan space kepada lawannya. Tapi EVOS mulai ngedekat ke arah rumah dari tim YG. Sama-sama nggak bisa menumbangkan ditutup Laser lagi. dengan Uzinya. Kali ini coba untuk mencari angle yang terbuka. Tapi tadi untung aja Laser nggak sampai tertumbangkan. Kedua kalinya hampir. Betul. Dan tadi sabar banget Laser buat masuk. Dia nggak langsung buka pintu masuk, tapi buka, intip, dan ternyata ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang sudah menunggu di bagian tangga. Sudah mulai mengokang granat, akan dimainkan timingnya, lempar langsung menuju ke bagian tangga dan membuat AK berpindah. Ini kembali dikontrol, tapi ternyata itu bukan sebuah granat. Mungkin adalah stun granat yang dilempar tadi, flashbang. Betul, stun. Yang dilempar oleh seorang Laser, tapi kali ini adalah granat yang beneran lempar langsung ke bagian bawah dan boom! Mendapatkan satu, AK di take down dengan sangat-sangat tepat. Langsung saja berteriak minta tolong ke arah Lordnya. Tapi Lord ada di bagian luar, ada follow up juga dari EVOS yang sudah mulai tabrak ke bagian kompon ini, ke bagian rumah ini. Akan bermain di bagian luar ternyata, dan Lord pun tumbang begitu saja. 2 di take down dengan sangat rapi tanpa adanya sebuah trade knock ke arah EVOS. Betul, pelan-pelan EVOS mulai menekan juga pergerakan dari tim Oh, what? Yangon Still elimination? Galacticos. Tapi dari TES mencuri, bahkan sekarang menumbangkan juga KF. Akankah kita melihat ronde 2 di antara TS dan juga tim yang sedang bertempur di camp Bravo kali ini. Tapi Oh dari my god. tampaknya juga tertangkap VSS. Memang suara itu sulit Gak ada kedengeran. suaranya ya. Tiba-tiba ada knock aja, knock Gak lagi, bisa knock kedetek lagi. soalnya Flo. Betul, dan tampaknya dari seorang Matoy memang sering terlihat menggunakan VSS. Dan sekarang langsung dapetin 2 poin bagi tim Secret dengan VSS yang bisa dibilang tembakan cukup jarang digunakan oleh Betul. pro player. Dan biasanya dengan momen-momen seperti ini akan familiar VSS di klasik nantinya. Pokoknya kalau udah dipeloporin sama pro player pasti bakal ada sesuatu yang berbeda deh. Dan what? 2? Bahkan hampir mendapatkan 3 product shot yang Untung untungnya aja. gagal. Alhamdulillah. Tapi udah mulai datang juga TS untuk mengganggu pertempurannya kali ini. Di mana dari TS langsung mengambil keuntungan terbesar dengan menjepit dari 2 angle berbeda. Betul, dan ini waktunya cukup sedikit untuk melakukan reset tentunya. Oh, sudah berhasil di revive ternyata dari arah kanannya. Lemparan granat ke sebelah kanan. Sudah mulai ada push yang dilakukan dan dibangun, dan Laser berhasil mendapatkan 2. satu pemain terakhir. Tapi tadi ada granat yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari EVOS Reborn. Kali ini tinggal 2 player aktif dan tidak ada healing untuk seorang, siapa tadi? Laser. Dan hanya tinggal Microboy kah? Oh, Microboy sudah dipulangkan ternyata. Tinggal satu pemain lagi KF yang bakal dikeroyok sama tim Secret. Tapi KF sempat mendapatkan satu, bakal dipus, ditabrak begitu aja menuju ke bagian dalam dan rata. EVOS dipulangkan oleh Secret ke arah lobby. Wow, karma begitu cepat datang ke arah EVOS. Betul, memang fight di antara tim EVOS juga YG cukup lama berlangsung, bahkan dari TS yang ngedropnya tuh lumayan jauh. Mendengar ada pertempuran, melihat adanya peluang untuk third party, mendekatkan diri, steal 2 kill, dan langsung join the fight. Tapi emang itu meta yang susah buat di counter sih Flo. Untuk jadi apa ya, didatengin sama orang ketiga setelah lu menang fight dan lu fight-nya tuh bener-bener bonyok-bonyokan gitu. Betul, ya itulah orang ketiga ketika ada kondisi yang lagi bonyok-bonyokan tidak ideal, biasa datang. Makanya buat kalian yang punya hubungan ketika lagi ribut, jagalah hati masing-masing. Jangan lari ke orang lain karena nanti bakal diganggu. Jangan kasih kesempatan third party datang. Betul, jangan kasih kesempatan karena ketika lagi ribut itu adalah masa-masa yang paling paling lemah, paling paling rentan untuk adanya orang ketiga. Betul, so jaga-jaga diri kalian juga pastinya, jaga Betul. hati, lempar utility kalau perlu. Kalau perlu panggil backup. Need backup. Wah, harus butuh backup kalau kayak gitu. Betul, enemies ahead. Iya. Oke, kita bakal fokuskan kembali, so back to the beat. Back to the game. Kali ini kita berpindah menuju ke arah Vampire. Dan Vampire sudah mulai bergerak di mana, wow, Fluket yang menjadi scouter. Percaya diri banget ya Iya. dengan baginya ke arah utara. Dan circle yang udah jarang kita lihat untuk menuju ke arah utara dengan mengambil persentase air yang lumayan banyak. Iya, tapi entah kenapa ya Pas ya, gue kalau lihat VPE, itu gue liatnya Mega. Dan Oke. ketika gue lihat adanya tim yang tadi gue bilang kayak Mega mainnya, Heeh. di Sunhawk pakai kendaraan. Itu kayak vibes lama banget ke bawah gitu. Karena Benar. zaman dulu Mega itu jadi pelopornya Sunhawk pakai kendaraan. Dimana semua orang bilang Sunhawk jangan pakai kendaraan. Betul. Lu kedengeran ujung-ujung map.
Ya, dan mereka yang juga jadi pelopor split jauh 1-3 dan itu efektif. Iya, dan scouting Itu dia, scoutnya mereka sih gila banget zaman dulu ya pada masanya. pada masanya. Tapi sekarang kan semua orang pinter. Betul. Ketemu scouter, hajar aja sendirian. Jangan takut. Tabrak aja lah, apalagi kalau udah diapalin gitu. Biasanya, oh yang biasanya nge-scout dari tim ini nih. Kalau kita ngelihat nggak ada kendaraan lain berarti kita tabrak aja. Tapi sekarang susah karena Nok nggak tahu nama. Ya, Kalau dulu betul. kan Nok, Oh iya ya. iya. Sekarang di fitnya itu kalau di player dia nggak ada namanya ya. Adanya Tapi tim misal- berapa player 1, 2, 3 gitu kan. Tim 7, player 3. Tim Iya, 7, player betul. 2. Jadi abis kalau zaman dulu kan Nok, Mega Rod Fiat. Sendiri dia sendiri, tenang Tapi aja. masih bisa Flo, setidaknya ngapalin Pattern. urutan timnya. Tapi diacak juga pas. Oh diacak juga ya? Setahu gue diacak juga, jadi sulit juga. Oke, berarti sulit sekali untuk mengetahui kira-kira mana tim yang sedang diincar atau ini kita lagi fight sama tim siapa sih sebenarnya? Betul, tapi lebih ke pattern sih. Misalnya dia tahu nih, tim X kalau rotasi suka ke arah ini nih, sendirian gitu kan. Oke. Ada kendaraan lewat, tim itu lewat Oh, tuh. berarti lebih menghafal kebiasaan dari tim lain ya? Betul, perlu next level lagi cara pikirnya. Oke, the next level play yang harus dilakukan oleh pemain-pemain. Tapi lihat dari belakang Secret, eye shot. Oh, sorry, Kid. Kid 5. Kid yang menerima tembakan dari bagian belakang dari BN masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah Kid. Dan sedikit counter shoot, smoke terpop out, masih berada di sekitar pepohonan dan untung saja ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Kid dan membuatnya masih aman sejauh ini. Betul, Gold Kid ini kali ini ya benar-benar bermainnya rapi banget sih. Dia dengan tenang banget lempar smoke, dia tahu limit-limit dari pohon yang dia gunakan sebagai cover. Dan dia ya udah main dengan timing yang cukup baik tadi ya. Meskipun tadi memang pelurunya tidak mengenai seorang White Cat, cukup mempressure lawannya dan sekarang bisa selamat. Jadi waktu yang dari BN gunakan ya cukup sia-sia sih, hanya menekan pergerakan dari TS sedikit. Yap. Tapi lain sisi dia bakal lihat dari tim VPE sudah melakukan strategi umum di Sunhawk selain healing. Yap, udah mulai bergerak ya, sudah berdekatan bahkan dengan APG. Mereka hanya terbatas dengan sebuah perbukitan di mana dari Vampire mereka melakukan setup di pinggir-pinggir jalan dengan kompon-kompon yang mereka punya. Dan harusnya dari APG mereka udah tahu kalau ada Vampire di depan sana, setidaknya ada musuh di depan sana di mana ada beberapa vehicle. Tadi kalau nggak salah satu vehicle yang digunakan oleh seorang Fluket untuk melakukan rotasi. Betul. Tapi lihat dari Vampire mereka tertib, mereka nggak nongol di bagian jendela, mereka bersabar di dalam kompon mereka. Mungkin mereka bakal melakukan strategi happy birthday, tapi di arah lain Axis berusaha untuk memotong sebuah rotasi yang ada di arah kompon mereka, masih ada di sekitar Quarry dan oh gue kira mau healing, tapi pas Kayak dicek, healing deh. tapi cuma satu aid kit Iya, bro. dia udah nyetoran, udah setoran. Oh maybe. Ini cadangannya gitu. Oh, mungkin ya, mungkin karena belum ke spot semua pemain dari Axis kira-kira punya berapa banyak healing gitu. Betul, tapi kita bakal ini tampaknya dari Mika, dari Voki cuma punya satu. Bergeser dikit kita kali ini ke arah Infinity dan juga dari tim Hikfam. Sudah bertemu juga, ini harusnya daerah Tatmok. Yap. Dan biasanya kalau circle ke utara, endingnya di Tatmok sih. Biasa gitu sih. Di seberang jalannya Tatmok tuh sering banget. Atau enggak ngambil setengah-setengah antara compound di luar Tatmok sama Tatmoknya. Iya, Kan at the end-nya- galau-galau tuh. Dan endingnya di tengah-tengah jalan gitu, ngebuat semua tim tuh galau karena di bagian tengah jalannya Tatmok tuh nggak ada obstacle sama sekali. Rata. Broken wall-nya aja tipis banget gitu, cuma berapa tinggi semen doang dan udah ketahuan ternyata setup dari Logan. Langsung menjadi santapan lezat bagi tim Geek Fam. 1 poin pertama masuk ke arah Geek Fam. Betul, ini salah satu kelebihan dan juga potensi kelemahan dari Infinity. Split mereka. Ketika working, ketika nggak ketahuan, kuat banget area yang mereka kuasain. Tapi ketika ketahuan seperti tadi, Logan langsung di knockdown, langsung dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya upaya backup dari teman-temannya. Karena terlalu jauh jaraknya. Yes, betul sekali. Dan kita berpindah menuju ke arah BN di mana mereka tadi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin pertama mereka. Bentar gak sih tadi BN yang dapetin poin? Bentar gue cek. Iya betul. Iya. Mereka mendapatkan poin pertama. Dari APG juga sudah mulai bergerak kembali meninggalkan tim Vampire yang berada di rumah-rumah pinggir jalan di sebuah pertigaan. Dan kali ini nggak tahu sih mereka mau bergerak kemana, tapi udah kehilangan satu pemain. Apalagi rotasi mereka satu mobil bertiga, ini resiko yang besar banget sih. Betul, tapi kita lihat kali ini juga dari beberapa tim tampaknya yang melakukan healing itu nggak terlalu banyak pas. Atau paling nggak, sementara nggak terlalu banyak yang melakukan healing. Kita nggak tahu apakah nanti next circle bakal banyak menyusul, tidak. Karena sekarang dengan circle yang pindah ke arah Tatmok dan sekitarnya, nggak terlalu banyak space yang dapat digunakan untuk bertahan. Betul. Dari Eagle Esport mengambil perbukitan. Dari tim lain sudah mengisi semua compound yang ada. Low ground, nggak mungkin diisi daerah tersebut. Karena dari high ground sekitarnya banyak tim ini yang sudah baru ready. dibilang. Ini gue bilang nggak bisa mengisi bagian-bagian low ground. Tapi Nuzi terlalu terbuka, terlalu open. Dan langsung ditumbangkan juga. Untungnya ada backup dari seorang God Tuni untuk menjaga
seorang Nuzi. Oh, Sementara waktu ini tapi dari jarak jauh ada juga tim Secret yang pengen mengambil keuntungan terbesar kembali nge-third party tapi tidak mendapatkan keunggulan dari eliminasi point. Tapi ini Secret horor banget loh. Mereka nge-scoutnya dari jauh, nembakinnya dari jauh dan tahu keberadaan setup dari The Infinity. Berarti mappingnya mereka benar-benar bagus banget. Dan rotasi yang mereka bangun juga nggak terlalu terburu-buru sampai akhirnya mereka bisa menjadi sebuah third party. Tapi masih belum bisa mendapatkan hasil untuk steal elimination. Dan yang kita bilang tadi benar-benar terjadi di arah APG. Tapi untungnya tidak sampai dipulangkan keseluruhannya menuju ke arah lobby. Hanya membuat satu pemain knock dan membuat Infinity cabut juga. Karena mungkin mereka sadar yang mereka hadapi tidak hanya satu tim yang rotasi dengan menggunakan mobil. Tapi ada tim lain yang masih belum terdeteksi arahnya di mana, yaitu tim Secret tadinya. Betul, tapi kita bakal lihat juga ya tampaknya dari beberapa tim yang bertanding. Mereka masih cukup kesulitan mencari tempat-tempat yang kosong. Infinity pun kali ini dalam kondisi yang cukup bonyok. Apalagi mereka bakal bertemu dengan tim FaZe Clan dan juga ada tim Geek Fam di sisi kiri mereka. GoToNii hanya menyisakan seorang Mela sebagai teammate-nya untuk game kali ini. Akan sangat berhati-hati karena space yang mereka punya tepat bersebelahan dengan tim Geek Fam. Ya ini udah mulai bertetanggaan semua sih, karena udah masuk circle yang ketiga. QB mulai bergerak dan tembakan dari Infinity. Mela mendapatkan satu pemain, Snipes tertangkap di arah open field. Tidak ada obstacle natural yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Pohon pun jauh, seakan pohon berlari menghindari dia untuk diselamatkan. Dan kali ini Mela ingin mendapatkan korban yang kedua, ada QB di sekitar dia. Lemparan granat ke arah depan, QB berpindah tempat ke arah sebelah kanan. Kali ini ada lemparan juga dari seorang QB yang masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil. Tapi lihat, QB melihat pergerakan dari Infinity di arah yang lain. Sedikit memberikan cicilan damage dan ada lemparan juga utility ke arah Mela yang ada di bagian bukit belakang sana. Tapi harusnya nggak bakal komit sih antara Geek Fam dan juga Infinity. Karena jarak mereka terpaut lumayan jauh. Dan terlalu banyak obstacle yang menghalangi pandangan dari kedua tim ini. Malah mungkin dari Paradise antara Vampire dan juga The Xavier yang bakal fight terlebih dahulu. Betul, kita lihat dari Vampire tampaknya nggak mengambil rute bagian selatan ya. Mereka mengambil rute bagian timur dan sekarang sudah sampai ke arah Paradise. Di mana zona bakal menuju ke arah kali ini perbukitan dan juga beberapa rumahan yang tersisa. Dari posisi kiri bawah ada Bukit Tengkorak. Dari posisi kiri atas ada bukit yang tepat di sebelah area jembatan. So kita bakal lihat ada 3 high ground dapat dikuasai. Tapi Schweb terlalu terbuka. Bahkan sampai knock out oleh seorang Duke. Dan sekarang ada chance untuk Duke knockin Ravenclaw. 2 knocked out kali ini. Dapatkah dari DX menumbangkan tim VPE yang tinggal menyisakan Stone dan juga Fluket dalam posisi yang cukup terjepit. Itu Fluket ketahuan sih, tinggal diintip doang harusnya. Sama Duke udah mulai terspot keberadaannya dan ternyata follow up datang dari sebelah kanan. Front shoot yang gagal dari Fluket tapi tembakan dari sebelah kiri sedikit mengejutkan. Backupnya sedikit tepat timingnya dan langsung menutup angle shoot akan melakukan proning dalam blokor. Gila, ini fight yang benar-benar krusial. Tapi ternyata dari The Xavier mereka lebih diuntungkan dari setup yang mereka lakukan di bagian Paradise. 7 eliminasi DX, 7-7-nya berasal dari Duke. Gila. Tapi emang positioningnya dia bagus sih tadi. Dan dia jadi MVP ketika The Xavier menghadapi GD Gits di awal-awal mereka turun di Paradise. Dia knockin 3 kan? Betul. Dia knockin 3 dan sekarang kita lihat juga tampaknya dari tim Infinity ya. Mereka sekarang dalam posisi yang cukup terjepit, tinggal menyisakan Mela seorang diri kali ini tepat sebelahan. Zona pun gak mengarah ke mereka. Kita bakal lihat Mela pun hanya memiliki 6 first aid yang berarti dia gak bisa nge-heal terlalu lama di luar area play zone. Betul, dan yang bikin gue penasaran adalah pergerakan dari Bigetron yang dari tadi belum ke spot sama sekali. Dari observer kita cuma di looting time mereka doang di awal ketika mereka turun dari arah parasut. Tapi sampai detik ini belum terlihat pergerakan dari Bigetron. Bahkan gue nggak inget loh, mereka ternyata udah mendapatkan 2 elimination. Betul. Karena tadi kita disuguhkan dengan fight yang begitu intens loh. Di semua sisi map Di ya? semua sisi map. Semua sisi map. Tapi ini peka banget loh, langsung ditunjukin tiba-tiba. Tapi dari GD pun masih menyisakan satu member. Tadi dia Star dan dia masih bertahan juga sampai ke zona keempat. Gue gak tahu kondisi Star seperti apa. Apakah dia masuk tengah zona, apakah dia punya compound atau gimana. Tapi ini udah awal yang baik sih bagi seorang Star. Tinggal nahan dikit lagi at least bawa pulang placement point. Betul, setidaknya bisa mendapatkan placement point terbaik lah. Cacing Gaming akan mendapatkan 2. Gila, Voki dari Axis. Dengan begitu sabar mendapatkan 2 pemain dari MSC yang tiba-tiba naik ke arah perbukitan yang sudah dikuasai mungkin oleh Axis. Karena belum terpantau pemain lain dari Axis. Hanya 1 pemain namun berhasil mendapatkan 2 dari MSC. Gila men. Tampaknya Axis ini penganut teori lama. Zaman dulu kan zaman sekarang kan teorinya healing sama teori tengah. Mereka pakai teori cacing. Teorinya Sanskui berarti. Kenapa? Ngepron adalah kuncinya. Oh iya. Bukan ngepron, berbaring adalah kuncinya. Berbaring adalah kuncinya. Nah ini dia penggunaan meta dan teori lama berarti ya.
Betul sekali. Dan Xavier harus keluar dari area Paradise karena sudah ditinggalkan oleh circle yang ketiga. Circle yang keempat kali ini juga sudah mulai tertutup oleh Blue Zone yang keempat. Di arah lain dari Face Clan, TonyK berhasil mendapatkan satu. Tapi kali ini Matoy. dari Secret, Matoy touchdown ke bagian ujung dari Blue Zone. Tapi lihat dari TonyK bakal langsung mendapatkan sebuah pick off. Tapi ternyata jump shoot dari TonyK begitu bagus tadi. Dan masih selamat walaupun ada tembakan dari arah belakang dari TonyK. Yes, tampaknya 12 tim tersisa, 32 yang masih live, GD, Infinity, tinggal misalkan satu member bersama dengan BN juga. Tapi GD masuk ke arah zona kali ini. Bahkan Star ada di dalam zona selanjutnya. Ya, tapi ini bukan tempat yang bagus loh. Karena masih ada satu pemain. Itu tim mana sih? Pop, Ya. MSC. Pops. Dari MSC di belakang dia, terus di bagian pulau terpisah Duke. juga tadi kalau nggak salah ada satu. Dan lihat dari Duke, kayaknya udah nggak punya healing lagi, tinggal menembak dari bagian belakang dan bye-bye. Termakan oleh Blue Zone dan posisinya juga ketahuan oleh tim APG di mana dua pemain dari APG cukup dekat dari The Xavier. Dan ini ngebuat mereka takut untuk bergerak keluar dari tebing ini karena tadi ada tembakan dari belakang. Betul, dia nggak tahu juga udah knock playernya. Tapi gue curiga nih dari DX, mereka kan tumbangin 8 orang. Apakah mereka punya healing yang banyak? Karena yang tadi yang maju nggak bawa healing. Jangan-jangan udah di store ke belakang. Mungkin, karena strategi healing bisa aja digunakan oleh tim-tim lain. Mengingat ini adalah map yang hanya dimainkan satu kali gitu. Sama kayak Miramar. Jadi mereka harus memaksimalkan poin yang bisa mereka dapatkan di setiap map untuk Sunhawk dan juga Miramarnya. Kali ini, di menit ke-21, Blue Zone kelima sudah mulai menutup juga dan Face Clan akan bergerak sedikit mendekat menuju ke arah APG ataupun APG yang bakal mendekat menuju ke arah Face Clan di mana Mr. Five menjadi ujung tombaknya tapi ternyata Bigetron join the fight menjadi third party dan berhasil mendapatkan 1. 4 elimination point sudah dikumpulkan. Kali ini bahkan mereka mendapatkan 2. Betul, dari BTR cukup nyayur kali ini dengan 4 eliminasi mereka kantongi minimal. BTR bakal bawa 5 poin kali ini tapi Mr. Five dengan menyadari ada tembak-tembakan lontarkan sudah siap juga untuk menyambut tim BTR di mana mereka masih dalam kondisi 3 player saja. Liquid pun sudah di revive akan melakukan healing dan di belakangnya BTR ada BN, ada Axis, ada tim-tim lain yang siap untuk bertempur dengan tim BTR. BTR perlu hati-hati nih, nggak boleh fight terlalu banyak sisi. Betul, dan harus fokus juga. Dan untungnya Mr. Five yang di belakang berhasil di-spot oleh seorang Ryzen. Dan ini ngebuat setup dari Bigetron harusnya bakal semakin strong lagi. Karena mereka udah tahu di belakang mereka ada pemain. Mereka udah tahu di bagian kiri mereka ada pemain. Tinggal bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul, kita bakal lihat kini tampaknya tinggal 7 tim yang tersisa. What, Satar? Dapat 1 elimination. Masih bertahan juga hingga nomor 9 MSC tampaknya kali ini tumbangkan juga. Kita bakal lihat 7 tim tersisa minimal GD bawa 4 poin. Dengan kondisi kayak gini gue rasa 4 poin udah bagus untuk GD. Gila, ini Satar survival skillnya GG juga, Flo. Dia sabar banget untuk tidak melakukan pick. Dia benar-benar tertib dan top 6 masuk ke arah GD Gits. Oke. Yang bonyok dari awal dan hanya menyisakan 1 pemain doang. Betul, di mana tim-tim lain tumbang dengan 0 poin, 1 poin, 2 poin, GD minimal bawa 6 poin kali ini. Betul, tapi ada granat kali ini kalau kita berpindah menuju ke arah sekitar Bigetron di mana granat dari Axis. Ada Voke tadi mendapatkan 1 pemain. Zuxi tumbang. Granat yang predicted banget waktunya dan tembakan dari belakang juga sempat untuk mendapatkan 1 lagi. Untungnya masih ada counter shoot dari Bigetron dan nice try untuk EVOS karena mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Top 5 untuk 2 tim Indonesia, bahkan top 4. What a nice play dari GD Gits dengan 1 pemain. Mereka bisa mendapatkan top 4. Betul, dan makin banyak BTR nyayur. Harusnya GD bakal mengambil keuntungan juga, tapi tampak kita bakal di sana Ryzen tertumbangkan. Tapi knock yang bagus juga. Bom dari seorang Luxi mengenai 2 player dari tim Axis dan sekaligus meng-clear area dari circle-nya. Star pun dapetin zona kali ini. Ini berarti kita bakal lihat dari tim Indonesia harusnya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi pada zona kali ini. Betul, dan gua rasa yang ada di bagian daratan ini bakal fight terlebih dahulu. Ini bisa dapat top 2 loh buat GD ataupun BTR kalau misalkan mau sabar. Star dapetin seorang Namshin. Dapat 1 Tinggal lagi. Darkon. Kalau Darkon tumbangin, tinggal Axis yang melakukan healing. Yang berarti Indonesia pasti cukup. Top 2. Oke. Oke. Axis tinggal healing. Itu Tiba kayak impresif. gini. Impresif. Impresif. Enemy ahead. Aduh, sayang banget tadi waktu lagi jalan Satarnya ke belakang. Kalau Satar stay di posisinya, harusnya dia bisa dapetin 1 confirm elimination. Tapi kalau dari itu lari ke depan, dia bakal terbuka sama BTR. Nggak ada obstacle lagi ya? Itu dia. Ah, itu ini dia. Tinggal Star dan BTR Luxi.
coba untuk nangkepin ngambil keuntungan terbesar. Gue rasa dari kacang susu itu nggak bakal maju-maju lagi sih. Cuma takut Flo. takutnya potensinya Luxi yang kena. Iya itu dia. Karena kacang susu kalau dia iseng tiba-tiba bisa ngedapetin si Luxi tadi terakhir ya. Iya. Ya ini bahaya banget tentunya ada lemparan granat ke arah Untuk depan satu sana. lagi, Dan Namship. mendapatkan satu pemain ternyata Satar dengan membagongkan mendapatkan satu persatu pemain. Dan ini yang gak gua suka karena lihat angle dari kacang susu, melihat pergerakan dari seorang Luxi, belum ada tembakan dari kacang susu, sudah mulai dikekerkan, dia masih Jangan, fokus untuk Kacang melakukan Susu, healing. jangan. Jangan tembak dulu, front shoot kali ini three. berhasil dan top 3. Dua tim Indonesia berhasil masuk sebagai last man standing untuk Luxi dan juga Satar. Tapi posisi dari Luxi masih bisa dicek oleh seorang kacang susu. Belum ada pergerakan yang lebih pasti dibangun oleh kacang susu kali ini. Apakah dia bakal usil atau bakal fokus untuk melakukan healing ke arah Satar. Sudah mulai mendengar step yang dibuat oleh Luxi kali ini. 1v1 situation antara Luxi versus Satar. Bermain di bagian high ground dan juga lower ground. Ada lemparan granat dari seorang Luxi kan. Lemparan granat dan Luxi. low HP. Berhasil mendapatkan cicilan damage yang begitu besar. Kali ini Luxi dipaksa untuk mundur ke bagian belakang. Lemparan smoke dari seorang Satar. 2 smoke terpop out di bagian atap lagi. Di bagian atas dari bukit ini. Betul, Luxi pun sudah melakukan healing kali ini, Kacang susu, menyisakan kali nyawa yang cukup low. Tapi kacang susu apakah bakal kena oleh Star? Karena dia lumayan low, dia punya niat untuk menembak. Tapi Luxi kali ini Kacang harus susu. berhati-hati dengan damage yang bakal diterima. Kacang susu masih bersabar, masih tenang, masih melakukan healing. Luxi sangat terbuka dari angle shoot yang dimiliki oleh kacang susu. Betul, untung masih ada smoke. Sejauh ini masih ada smoke dan kacang susu belum ada niatan untuk menembak. Dia masih ada 2 atau 4 kit lagi yang tersisa, tidak terlalu kelihatan karena agak kecil TV di depan kita. Satar unggul dari segi high ground dan saling menembak kali ini dari kacang susu, ternyata menembak Satar terlebih dahulu, gope belepotan. Wah, Kacang ini susu adalah chicken. tumbang. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Ini adalah chicken kedua untuk Indonesia. Indonesia 10 elimination, 11 elimination berhasil dikumpulkan oleh Red Aliens dan GD Gits juga berhasil mendapatkan 2 tambahan dari elimination yang dikumpulkan oleh Satar. Poin demi poin kembali dikumpulkan oleh 2 tim Indonesia dan ini adalah 2 tim Indonesia yang kita harapkan tadi performnya nge-up. Betul. Dan nge-up beneran. Gantian, Evos tadi udah di atas, sekarang sedikit turun. Tapi dari 2 perwakilan Indonesia lainnya, BTR dengan WCD dan GD, dengan solo effort dari seorang Star berhasil dapetin 12 poin di game kali ini. Not bad untuk GD, malah bukan not bad lagi. Sangat baik. Sangat Dengan baik. kondisi yang ada ya. Dengan kondisi saat ini. Betul, tapi itu yang gue bilang gitu, 26. 26 poin. 26 poin itu ngebuat mereka ada di 46 poin. Bahkan bisa ngebuat mereka ada di peringkat 2 atau 3. Betul, dan sekarang dengan BTR yang sudah WCD yang berada